Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu bersama Ibu. Kali ini kita masuk ke pertemuan ke-9 dengan tema materi yaitu proses penyesuaian. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ke-9 kali ini yaitu pertama, teman-teman diharapkan mampu menjelaskan mengenai karakteristik dari proses penyesuaian, serta yang kedua adalah mampu membuat jurnal untuk akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Yang ketiga, membuat ringkasan proses penyesuaian. Yang keempat, mampu menyusun neraca saldo yang telah disesuaikan. Dan yang kelima, menjelaskan dan memberi ilustrasi penggunaan analisis vertikal dalam mengevaluasi kondisi keuangan dan kinerja sebuah perusahaan. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu karakteristik proses penyesuaian. Konsep periode akuntansi mengharuskan pendapatan dan beban dilaporkan pada periode yang tepat. Kemudian International Financial Reporting Standard atau IFRS mengharuskan penggunaan akuntansi berbasis akrual. Kemudian pendapatan dicatat dalam laporan laba rugi pada periode saat pendapatan tersebut dihasilkan atau konsep pengakuan pendapatan. Yang keempat, konsep pengaitan mengharuskan pendapatan dan beban yang terkait dengan pendapatan tersebut dilaporkan pada periode yang sama. Yang kelima, beberapa perusahaan menggunakan akuntansi berbasis kas. Baik, berikutnya kita akan membandingkan apakah yang dimaksud dengan cash basis dan accrual basis. Jadi metode pencatatan pendapatan dan beban memiliki dua metode pencatatan, cash basis dan accrual basis. Menurut cash basis, untuk konsep periode akuntansi, pendapatan dan beban dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat kas diterima atau dibayarkan. Sementara untuk dasar akrual atau cash basis, pendapatan dilaporkan dalam laporan laba rugi periode saat pendapatan itu didapat. Dari dasar akrual akuntansi, maka poin-poin yang perlu diperhatikan yaitu pertama, pendapatan dilaporkan saat didapat. Yang kedua, beban dilaporkan saat terjadi. Yang ketiga, pendapatan dan beban dipasangkan dengan tepat untuk menentukan laba bersih. Yang keempat, yaitu membutuhkan ayat penyesuaian pada akhir periode. Lalu seperti apa proses penyesuaian? Nah, beberapa akun memerlukan pemuktahiran untuk beberapa alasan. Yang pertama, terkait dengan beban. Terdapat beberapa beban tidak dicatat secara harian. Jadi, ada beban yang memang dicatatnya secara bulanan, contoh beban sewa ataupun beban asuransi. Lalu, beberapa pendapatan dan beban direalisasikan dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Yang ketiga, beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Contoh seperti beban gaji, sehingga perusahaan masih memiliki sejumlah utang gaji kepada karyawan. Lalu, proses penyesuaian merupakan analisis dan pemuktahiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan. Ayat jurnal yang memuktakhirkan saldo akun pada akhir periode akuntansi, nah itulah disebut dengan ayat jurnal penyesuaian. Seluruh ayat jurnal penyesuaian mempengaruhi paling tidak satu akun laba rugi dan satu akun laporan posisi keuangan. Sehingga ayat jurnal penyesuaian akan selalu melibatkan akun pendapatan atau beban dan akun aset atau liabilitas. Nah, berikut adalah jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Yang pertama adalah beban dibayar di muka, yang kedua pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, dan beban yang masih harus dibayar. Nah, ini teman-teman mesti perhatikan nih. Ingat empat akun ini, ya. Oke. Gambarannya, pertama, apa sih beban dibayar di muka? Nah, beban dibayar di muka adalah kas yang dibayarkan untuk beban yang akan datang. Nah, itu yang dimaksud dengan beban dibayar di muka. Lalu, apa yang dimaksud dengan pendapatan diterima di muka? Nah, pendapatan terima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Kemudian, yang dimaksud dengan pendapatan yang akan diterima
adalah pendapatan telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Sementara beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi namun belum dicatat dan belum dibayarkan. Oke, itulah penjelasan untuk pertemuan ke-9 mengenai proses penyesuaian, di mana kita hanya membahas mengenai karakteristik dan akun-akun yang memerlukan penyesuaian. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan bahas mengenai contoh kasus ataupun ilustrasi dari akun-akun yang membutuhkan penyesuaian. Cukup dari Ibu, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.